Selesai kita laksanakan pembacaan Rotib Al-Attas, ya. Salah satunya tadi kita mohon kepada Allah supaya dikuatkan, yaitu ada kita baca ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan memberikan atau membebani hambanya melainkan sesuai dengan kemampuan hambanya. Baik, tema kita pada hari ini adalah yaitu 4 golongan yang mendapat petunjuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa mudah-mudahan selalu dalam lindungannya, yang senantiasa mudah-mudahan selalu mendapatkan cucuran rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ibtuliya fa sabara wa utiya fa syakara wa zulima fa ghafara wa zalama fastaghfara lahumul amnu wa humul muhtadun." Man ibtuliya, kata Rasulullah, barang siapa yang dia diberikan cobaan, fasabara, kemudian dia sabar, wa utiya fasyakara, dan orang yang diberikan nikmat, ya dikasih pemberian yang banyak oleh Allah, fasyakara, kemudian dia bersyukur, wa zulima faghafara, dan orang yang zalim kemudian dia beristighfar, meminta ampun, meminta maaf, kemudian wa zalama fastaghfara, ya. Yang pertama yang tadi sebelumnya wa zulima, dan dizolimi kemudian dia memaafkan. Sekarang wa zalama fastaghfara, dan orang yang berbuat zalim kemudian dia beristighfar, meminta maaf, lahumul amnu, kata Rasulullah, maka mereka mendapatkan keamanan, kesejahteraan, wahum muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Oke, nanti kita bahas satu-satu. Ini ada 4 poin yang Rasulullah sebut. Golongan ini adalah golongan orang-orang yang mendapat petunjuk, yaitu mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang termasuk di dalam, kalau kita sebut mendapatkan siratal mustaqim, yaitu ditunjukkan jalan yang lurus, yaitu jalannya minan nabiyyin, jalannya para nabi, wasiddiqin, wasyuhada'i, wassalihin. Inilah 4 orang yang ditunjukkan hidayah menuju jalan yang lurus. Siapa itu? Yang pertama adalah mani betulia, barang siapa yang diberikan musibah, diberikan cobaan. Ibtala itu dari kata bala, ya, barang siapa yang diberikan cobaan, fasobaro, kemudian dia bersabar. Ini golongan orang yang pertama, yaitu orang yang bersabar ketika mendapatkan musibah. Banyak contohnya ketika kita di sini, misalnya di musim pandemi ini banyak orang yang kita akui krisis kesehatan banyak di mana-mana. Orang yang bukan cuma corona sebetulnya, di musim paceklikin, di musim pandemi ini banyak orang yang sakit, banyak orang yang ya tidak bisa berkegiatan, termasuk juga bala. Ibtala ini pengertiannya luas. Bala itu bisa berupa orang tidak dapat pekerjaan misalnya. Itu termasuk salah satu diberi cobaan, mani betulia. Ini terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 155. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyyiris sabirin. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini yang termasuk bala yang dimaksud, yaitu bala di dalam surah Al-Baqarah. Orang yang bagaimana yang ditimpa bala, yang mendapat petunjuk, bala itu pengertiannya banyak, bukan cuma sekarang misalnya kita ditimpa musibah, kena penyakit, itu juga termasuk diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita menghadapinya, menyikapinya harus bersabar. Karena ini termasuk golongan yang kata Rasulullah termasuk orang yang mendapat petunjuk.
Oke, ayatnya tadi walana bluanakum bisyai'in minal khaufi, yaitu diberi cobaannya berupa apa? Cobaannya itu bisa berupa ketakutan. Takutan itu ya banyak pengertiannya, bisa takut ya, takut miskin misalnya, takut ketakutan dah pokoknya ada segala macam, takut tidak aman ya, takut itu rasa takut itu merupakan cobaan termasuk juga takut kepada orang, takut musuh, takut ada yang musuhin, takut ada saingan apa gitu kan, itu namanya minal khauf, takut kepada musuh. Wal ju'i, dan takut berupa kelaparan, dan musibah berupa kelaparan. Kelaparan ini pengertiannya luas. Kelaparan bukan cuma orang nggak bisa makan, termasuk juga orang nganggur itu juga kelaparan. Kalau di musim pandemi, di musim paceklik ini kita lihat banyak orang-orang pekerjaannya atau di pekerjaan-pekerjaan itu banyak yang di PHK, banyak yang dipecat. Ya, itu juga termasuk minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali, dan kekurangan harta, wal anfusi, dan kekurangan jiwa. Kekurangan jiwa maksudnya banyak orang-orang yang meninggal, termasuk di musim pandemi ini banyak yang meninggal, banyak orang-orang yang sakit, itu termasuk wal anfusi wa tamarat. Wa samarat itu maksudnya kekurangan buah. Bukan cuma kekurangan buah, maksudnya adalah diberikan kita musim paceklik yang panjang, diberikan musim kemarau yang panjang, sehingga tidak ada buah-buahan, tidak ada kesuburan, petani nggak bisa panen, itu juga termasuk bala. Nah, semua jenis bala ini, dari mulai orang nggak bisa kerja, nggak berupa sakit, itu termasuk bala yang disebutkan di dalam surah Al-Baqarah. Ini tentunya kalau mendapatkan bala kita harus bersabar. Itu golongan pertama. Golongan yang kedua adalah wa'utiya fasyakara. Kalau diberikan nikmat, diberikan karunia yang banyak, diberikan rezeki yang banyak, kemudian dia bersyukur. Ini juga golongan orang yang mendapat petunjuk. Kaitannya dengan surah Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kata Allah, la in syakartum, seandainya kalian bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang aku berikan, la azidannakum, maka aku akan menambahkan nikmat yang telah aku berikan tersebut. Wa la in kafartum, namun apabila kamu udah diberi rezeki, udah diberi nikmat yang banyak, udah diberi kedudukan, pangkat, jabatan yang enak, wa la in kafartum, tetapi kalian kufur, artinya tidak bersyukur, tidak mau sedekah, tetap tidak makan, semakin sombong, ibadahnya jadi makin malas. Kata Allah, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Tentu sikap kita kalau mendapatkan nikmat, kalau mendapatkan karunia, tentu kita harus bersyukur, karena itu suatu kewajiban menurut Al-Quran surah Al-Ibrahim, dan menurut hadis adalah orang yang mendapatkan petunjuk. Itu golongan yang kedua. Selanjutnya saya percepat mungkin, wazulima faghfara, orang yang dizolimi. Orang yang dizolimi kemudian dia memaafkan. Oke, pada kajian sebelumnya kita tahu kalau orang yang dizolimi itu, orang yang mazlum itu doanya makbul ya, dengan syarat dia bersabar kan begitu. Orang yang dizolimi walaupun dia mampu untuk membalasnya, walaupun dia sanggup untuk membalas bahkan lebih daripada pembalasan itu, tetapi dia tidak membalas, itu yang disebut wazulima. Faghfara kalau di sini bukan cuma tidak membalas, tetapi juga dia memaafkan. Udah disakitin, Masya Allah, ini luar biasa. Udah disakitin, bukannya dia balas, tapi dia sabar, malah memaafkan. Ini kaitannya dengan surah Al-A'raf, ayat 199. Bismillahirrahmanirrahim. Khudhil afwa wa'mur bil ma'rufi wa'arid 'anil jahilin. Jadilah orang yang pemaaf ya terhadap orang yang telah zalim kepada kamu, wa'mur bil ma'rufi ya, dan ajaklah kepada kebaikan. Ya, kalau ada orang yang zalim, ini sebaiknya sikap kita sebagaimana yang ditunjukkan dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf, yaitu maafin. Kalau ada orang yang zalim jangan dibalas, sabar ya, kalau perlu maafin. Wa'mur bil ma'ruf, dan ajaklah kepada kebaikan. Maksudnya perubah, kalau bisa kita rubahlah ya. Yang kedua adalah wa'arid anil, yang terakhir ada wa'arid anil jahilin, ini sikap kita. Dan jauhilah, menghindarlah dari orang-orang
yang bodoh. Kalau ada orang yang bobel, masih jahat juga, nggak bisa dibilangin wa'arid, kata Al-Quran. Jauhilah orang yang bodoh, jangan di debat, ya, jangan diusik, jangan didebat. Ya kalau orang bodoh tinggalin, tetapi tetap dimaafkan, ya, sambil juga kita perbaiki, kita ajak wa'mur bil ma'ruf, sambil mengajak kepada kebaikan, ya. Yang terakhir adalah kata Rasulullah, wazolama fastaghfara. Kalau tadi orang yang zolim, yang dizolimi. Kalau sekarang orang yang zolim, ya, orang yang zolim, kok mendapat petunjuk? Iya, karena dia wastaghfara, kemudian dia beristighfar. Ini kaitannya dengan Al-Quran surah Al-Maidah ayat 28. Ya, wazolama fastaghfara, yaitu orang yang apabila dia zolim, kemudian dia meminta maaf, ya. Sama itu kaitannya dengan orang, sama seperti orang yang dizolimi dan memaafkan. Nah, ini juga apabila kita sudah zolim, pernah menyakiti orang, kemudian kita istighfar kepada Allah. Ya, alladzina idza fa'alu fahisyatan, yaitu apabila orang-orang yang melakukan kekejian, perbuatan yang keji. Idza fa'alu fahisyatan fastaghfaru lidzunubihim, maka dia beristighfar kepada Allah. Kalau kita zolimnya kepada orang lain, ya kita mohon maaf, kita datengin tuh orang, minta keridhoannya, minta keikhlasannya, ya. Kalau kita dulu misalnya pernah nyolong, misalnya pernah ngambil harta orang lain, pernah ngambil hak yang bukan kita datengin orangnya, kita minta maaf, kita bertobat. Kalau orangnya itu minta ganti, ya kita gantiin, kan gitu. Itu namanya minta ridho, minta keridhoan. Itu termasuk namanya fastaghfara, orang yang zalim kemudian dia minta maaf. Itu kalau zalimnya sama orang. Tapi kalau zalim sama diri sendiri, menyakiti diri sendiri, misalnya mabok-mabokan, misalnya